Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah ini kesini lagi ya. Tapi saya luar biasa. Ini kuliah sampai siang aja. Ibu-ibu yang dirahmati Allah masih tetap di sini. Ya Allah, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan penuh berkah ya. Dan ini kerasa ini malaikat banyak banget di sini. Alhamdulillah ya Allah. Iya, kali ini saya mau melanjutkan kajian waktu itu ya. Waktu itu kita belajar apa yo? Otak. Bedanya otak laki-laki sama perempuan ya. Jadi masih banyak sebetulnya tuh. Masih banyak itu, saking banyaknya itu penelitiannya 10 tahun, bayangkan 10 tahun meneliti bedanya otak pria dan wanita ya. Masih ingat pelajaran lalu ya? Nah, ayo, masih yang paling harus diingat itu paling gampang. Laki-laki berapa per hari? Jumlah komunikasinya mulai dari kata-kata ya. Oh iya ya. Sudah melihat suami di rumah, beliau yang kategori apa? 5.000 kah? 7.000 atau yang 9.000? Ada? Hah? Ada pakai 500? 4.000? Bapak di rumah 4.000? Nggak nyampe? Kata-katanya 4.000 mungkin ya, tapi ada dong bunyi vokalnya. Bahasa tubuh masa nggak ada bu? Gitu nggak ada? Perempuan 20.000 ya. Ini yang perlu diingat ya. Siapa punya anak laki-laki pada sekarang ini? Nah ya, ingat waktu masih kecil sampai nanti umur 18 tahun, otak mananya yang berkembang duluan kalau laki-laki? Kanan. Kanan otak kayak apa bu? Betul, itu aja yang diingat. Otak santai, rileks, main, asik-asik aja ya. Sampai usia 18 tahun, barulah nanti di atas 18 tahun, otak kirinya sama dengan otak kanannya. Dimana otak kiri itu otak analisa, otak memikirkan, ya, otak menghitung. Jadi yang punya anak laki-laki masih SD, SMP, sabar sampai mahasiswa, ya. Ini yang harus diingat, ya. Kalau perempuan, jelas anak perempuan kiri kanannya berkembang bersamaan, tapi kanannya perempuan kalah dengan kanannya laki-laki. Ini harus saya ulang-ulang terus. Bukan buat ibu sebetulnya, buat saya. Karena anak lakinya 4 ya. Iya, jadi saya harus ingat, ya Allah, anak lakiku 4. Kenapa Allah ciptakan laki-laki kanannya duluan yang mendominasi? Karena laki-laki adalah makhluk yang harus kreatif, harus punya apa istilahnya ya, ide banyak. Karena kanan tuh ide, ya, ide, kemudian hikmah di kanan, hikmah, ya. Anak laki-laki kita bu, waktu itu saya sudah pernah sampaikan, kalau kita sedih, dia tahu ibunya sedih, tapi nggak perlu tahu kenapa ibunya sedih. Ingat ya, nggak perlu tahu. Pokoknya ibu sedih lah, udahlah. Ya, aku jagain ibu, sudah beres. Nggak perlu lagi dia tahu. Kamu mau tahu nggak? Sebetulnya ibu nggak perlu. Yang begitu, yang kepo kayak gitu tuh anak perempuan. Ibu-ibu ceritain dong dari awal ya. Nah, ini yang perlu kita pahami ya. Iya. Ada satu lagi tuh yang paling harus diingat. Corpus callosum, otak di bagian tengah yang menghubungkan otak kiri dan kanan. Yang lebih tipis anatominya otak yang lebih tipis, ayo. Corpus callosumnya laki apa perempuan? Lah, siapa tuh yang langsung hafal? Laki-laki. Sehingga karena otaknya lebih tipis, kiri kerja sendiri. Coba minta otak yang kiri kerja sendiri, kanan kerja sendiri. Ini yang membuat laki-laki cepat konsentrasi kalau mengerjakan pekerjaan di depannya. Setelah berapa menit? Ayo, 10 menit ke atas. Jadi kalau anak laki-laki baru buka televisi belum 10 menit, ibunya ajak ngomong masih dengar langsung.
Suami-suami juga kalau baru buka gadgetnya terus kita ngomong, dia masih dengar. Tapi 10 menit ke atas, karena seperti ini kondisi otaknya, maka laki-laki fokus. Dan pada saat laki-laki fokus, pendengarannya menurun, bukan berkurang. Perasaan udah diulang kemarin bahwa menurun bukan berkurang. Kalau berkurang itu budak. Tega nih ya. Iya, perempuan ingat, karena korpus kolosumnya lebih tebal maka otak kiri kanannya tersambung dengan lebih banyak. Ini yang membuat wanita bisa mengerjakan lebih satu pekerjaan yang berbeda dalam satu waktu. Ya, indah sekali ya Bu. Iya, siapa yang sudah bisa begitu? Siapa yang naik motor bisa pasang alis? Ayo. Ada loh. Kalau naik motor ya sambil goceng dulu kan, bener. Ya, kalau yang naik mobil pasang alis bisa ya. Kebayang nggak kita udah naik mobil, pasang alis, dengar musik, kadang handsfree di sini masih jawab telepon, ngomong sama anak-anak, kadang tangan kita suapin anak-anak, bisa gitu ya Bu ya? Iya, karena itu tadi Allah ciptakan secara anatomi korpus kolosum wanita lebih tebal 30%. 30%. Ya. Banyak yang tanya sama saya, kalau waria gimana Bu Aisyah? Tuh kan pasti nanyanya gitu. Ntar dulu, dia aslinya laki apa perempuan? Kalau laki-laki tetap korpus kolosumnya lebih tipis. Yang membedakan adalah hormon. Hormon ya, estrogen progesteronnya. Jadi setiap orang kan punya testosteron, punya estrogen progesteron ya. Katakanlah kita, setiap orang punya hormon laki-laki testosteron ya, punya hormon perempuan estrogen dan progesteron. Nah, cuman kalau kita yang perempuan komposisinya kalau dibikin literan ya, hormon testosteron kita itu sekitar 3 liter sampai 4 liter gitu. Selebihnya hormon perempuan. Kebalikannya laki-laki juga begitu, hormon testosteronnya yang lebih banyak, yang 7 liter. Tapi laki-laki juga punya hormon perempuan, kurang lebih 3 liter. Suatu ketika ada orang yang hormon ini orangnya laki-laki, kemudian hormon estrogennya lebih banyak dibanding laki-laki yang normal, katakanlah jadinya 4 atau bahkan 4,5 liter, maka itu tadi ya, caranya sudah mirip perempuan. Apanya? Perasaannya. Tapi tetap tidak bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu ya. Contoh di cup salon tuh, capster kayak apa, kan banyak yang laki-laki itu ya. Kalau perempuan sambil ngebelon sambil ngomong bisa, yang laki-laki nggak bisa, dia pasti berhenti ya, dia gulung. Lo tau nggak Nek, ibu di sana. Jadi dia tidak bisa sambil kerja sambil ngomong, dia berhenti dulu ya gitu. Ibu cantik banget. Iya, begitu juga kalau kita pernah lihat chef memasak. Kalau kita tuh langsung ngomong kan ya, ibu-ibu ambil ikannya, potong-potong ikannya kan gitu sambilnya, taburi garam, taburi merica, ambil. Yang laki-laki nggak gitu ya, ambil ikannya, potong-potong ya gitu. Walaupun cuman berapa detik, dia tetap laki-laki. Korpus kolosumnya lebih tipis. Sepakat ya Bu ya? Nah, nanti coba deh mulai sekarang merhatiin. Ya baik. Ya, yang start yang itu Mbak ya. Cuman karena kita nggak paham, ya, jadi, kita selalu maunya yang begini. Pria berbahu lebar, pinggang sempit, lengan serta tungkai yang bagus. Dulu. Maaf ya. Ya Allah, zaman-zaman SMP gimana gitu. Tapi juga
kita mau pria yang begini harus penuh perhatian, lembut, peka terhadap kebutuhan wanita dan pandai komunikasi. Maunya gitu kan? Bisa, tapi jadinya yang begini. Yang lengkap kayak gitu tuh gay, Bu. Ibu pilih mana? Separuh-separuh. Ya, pastinya 88% kita mendapat pria atau kita mendapat suami yang ya, apa yang beda di mana? Jarang punya perhatian, jarang lembut, jarang mengetahui kebutuhan wanita, dan jarang pandai komunikasi. Udah syukur, Bu. Iya. Sudahlah, punjit-punjit dikit nggak apa-apa. Iya, suami saya juga begitu. Punjit-punjit dikit nggak apa-apa ya. Iya, nggak begini gitu kan. Iya, yang begini nih gay. Ini kesepakatan para ahli loh, bukan saya. Ya, jadi ya sudah. Tapi memang nggak bisa dipelajari, Bu Aisyah. Kira-kira bisa belajar nggak? Untuk suami lembu, punya perhatian, bisa. Itu kabar baiknya bisa dipelajari, ya bisa dipelajari. Cuman juga tidak bisa kita menuntut mereka seperti kita, ya. Ya kita lihat lagi, ya. Wanita kalau lagi kesel, lagi marah, itu susah berterus terang, Bu, ya nggak? Waktu itu pernah saya cerita juga kan, Mama marah ya, apa jawabnya, Bu? Nah tuh sama tuh. Coba kita kumpul semua wanita di dunia, ya, mau dia dokter, profesor, ya, psikolog, psikiater, apapun lah ya, yang katanya pandai-pandai memanage emosi, tetap Mama marah ya? Enggak. Selalu memalingkan wajah, tidak bisa bilang iya. Tapi inilah cantiknya wanita. Mama marah ya? Enggak. Tapi udah kemana-mana mukanya. Daripada punya istri yang terlalu open, Mama marah ya? Iya, mau apa? Coba 3 bulan begitu sama suami, Bu. Maaf ya. Kita yang salah dah tuh. Iya. Tapi pria berterus terang kalau kesel. Ayah marah ya? Iya. Waktu dia bilang iya, kita yang kaget. Ya. Perempuan harus ditanya berapa kali? 3 kali minimal. Pertanyaan pertama pasti bilang enggak. Pertanyaan kedua juga bilang enggak. Mama marah ya? Enggak. Dia tuh, kita berharap ditanya lagi 5 menit kemudian. Nah ini harus dipelajari oleh pria. Mama kayaknya marah sama papa. Ih, siapa yang marah, rugi amat. Udah mulai, wajahnya nggak dilempar. Ya, masih kepengen ditanya lagi yang ketiga. Ya, Mama marah ya, papa minta maaf ya, baru papa nggak pernah ngerti aku. Iya, ya, begitu. Tapi laki-laki nggak begitu. Jelek juga kalau laki-laki begitu. Papa marah ya? Enggak. Mau punya suami kayak gitu? Papa marah sama Mama. Ih, ngapain marah? Rugi amat. Mau suami yang gitu. Papa, Mama minta maaf ya. Mama nggak pernah ngerti Papa. Tuh hati saya. Makanya coba kalau dibalik gitu kan. Ih, aduh. Makanya nggak usah terlalu berharap. Aku ingin kau yang sangat lembut, Papa. Ini nggak usah deh, ya. Jadinya begitu, ya. Lanjut. Wanita bila tertekan butuh bicara, Bu. Makanya tidak boleh ditinggalkan. Kalau laki-laki, dia nggak mau bicara. Banyak laki-laki menganggap otak perempuan begitu. Umi marah ya sama Abi? Enggak. Ya udah, Abi ke musola dulu ya. Ditinggal. Belum ditanya sampai 3 kali.
Biar kata perginya ke musola entek juga, Bu. Tahu kita suami kita ke masjid, cuman kita mau ditanya lagi nih, belum 2 kali. Gak pernah ngerti aku, kalimatnya selalu itu, ya. Tapi pria, dia pikir kayak perempuan itu kayak laki-laki. Karena pria tidak mau ditanya-tanya tuh, pria nggak mau ditanya-tanya. Kalau suami atau anak laki-laki lagi capek banget, sudah cuma tanya, papa, Abi capek banget ya. Ya sudah, nanti kalau mau ini panggil aku ya, kalau mau ngomong panggil aku. Udah diemin aja, kasih aja minum, makan, dahsyat. Ya udah diam. Saya pernah bertahun-tahun salah strategi, saking ingin jadi istri soleha. Saya panggil suami saya kan ayah Toto gitu ya. Capek ya? Iya. Kenapa sih Mbok ya cerita sama aku? Aku kan istrimu, ibu dari 5 anak-anakmu, permata hatimu. Suami saya teriak, diam. Aduh, suruh diam. Aduh, salah lagi kan? Ya, katanya gimana? Karena laki-laki pada saat dia tertekan, dia sedang mencari solusi lewat otak kanannya, gitu. Terus mereka berharap kalau nanti sudah ada solusi, baru mau cerita. Ingat itu, baik dia anak laki maupun pokoknya saya laki-laki lah, suami ke ayah kita ke siapapun ya, dia cari dulu solusi baru dia mau cerita. Kenapa? Karena laki-laki mau dilihat sebagai hero, sebagai pahlawan dalam sebuah problem solving ya. Jadi kita juga harus mengerti itu. Jangan juga kita merasa, ih kalau aku aja, aku ceritain semuanya. Ya iya, kita Bu kalau bisa nih keluar rumah, setiap menitnya kita cerita sama suami ya. Sampai ke Sandung Batu pun kita cerita ya. Iya, tapi laki-laki nggak begitu. Ya, jadi ini harus dipahami. Pokoknya kalau laki-laki, anak laki-laki atau suami sedang tertekan, nampaknya belum mau bicara, sampaikan saja. Pokoknya kalau nanti udah mau cerita, panggil ibu ya, panggil bunda, panggil mama. Nah, gitu aja udah. Ini ada mau makan, mau minum, oke? Sudah, kita santai saja dan tidak usah berprasangka bukan-bukan. Ya, nggak usah juga ngintip gitu tuh, nah tuh kan lagi cari solusi tuh, nggak usah juga begitu. Mama tahu pasti kamu mau cari solusi. Ya sudah, mama kasih dong. Pokoknya pahami saja. Laki-laki senang kalau dipahami. Ya, senang dipahami. Next. Wanita bila curhat hanya ingin disimak. Nah, ini saya harus ulang-ulang nih. Sementara otak pria bila mendengar curhat selalu menawarkan solusi. Itu wujud tanggung jawabnya pria. Karena dia nggak tega lihat perempuan susah tuh. Saya katakan perempuan susah. Ya, perempuan ini apakah istrinya, apakah anaknya, apakah ibunya, apakah istri orang lain. Pokoknya pria tidak kuat lihat perempuan lagi curhat kayaknya susah. Dia selalu ingin menawarkan solusi. Padahal ini yang bikin berantem. Papa, mama sakit kepala. Apa kata suami? Hah? Minum obat. Solusi bukan itu? Solusi. Cuman silakannya sebelum kita curhat udah minum obat duluan. Makanya kata suami, ya udah minum obat. Kita marah. Obat apaan lagi? Semua obat udah aku minum. Lah, katanya sakit kepala. Suami saya tuh lebih parah, kan dia dokter kan? Ya aku sakit kepala. Kata suami saya, ke dokter dong. Hah? Bukannya kamu dokter? Oh iya ya katanya. Iya, kita marah soal kayak gini gitu. Ya, aku kan ada bakti sosial. Aku salah kostum, sepatu aku yang segini. Kan cuma mau cerita ya. Apa kata suami biasanya kalau gitu? Hah? Salah sendiri makanya bawa sendal jepit. Bukan gitu ayah. Ada kalimat begitu kan? Setiap cerita dikasih solusi, bukan gitu. Ayah aku capek banget setiap pagi nganter anak-anak. Apa solusinya kira-kira? Sampai ojek kan? Apa kita bilang?
Ih bukan gitu, ayah nggak ngerti ya ojek sekarang ya. Ih banyak pembunuhan. Kata suami, katanya capek. Padahal kita pada saat setelah cerita udah seger lagi. Iya nggak? Perempuan cuman mau dibilang gini nih bu, kasihannya mama capek. Cuman itu aja. Itu tahu-tahu udah kuat lagi. Ya udah papa kita jalan-jalan yuk. Katanya capek. Udah di rumah aja. Aduh. Saya pernah suatu ketika lagi makan sama suami, makan mie gitu kan. Terus saya bilang, udah selesai makan mie, saya cuma cerita kalau nasi nendang ya, dia bilang kita makan nasi aja kalau gitu. Enggak gitu. Semangkok mie udah saya makan, suruh makan nasi. Nah kamu bilang nasi nendang. La ilaha illallah. Berterus-terusan. Yang tadinya mau mesra-mesraan, jadi gara-gara nasi sama mie nih. Wah, kenapa jadi masalah sih? Ya Allah. Makanya bu, kalau cuma mau curhat, omongkan dari awal. Abi, Umi cuman ngomong doang ya, denger aja ya. Itu aman. Suami saya lucu lagi, kalau saya udah cerita dia tanya, mau pakai solusi apa enggak? Jadi kami berdua ingat. Tetapi kalau bisa karena kita yang belajar, apabila kita curhat dan suami memberikan solusi, langsung berpikir bahwa oh dia sayang banget sama aku. Gitu. Karena wujud tanggung jawab. Ini bisa berantem loh ini gara-gara ini nih. Iya bu, mulai rasa-rasa nggak bu? Ingat-ingat memorinya nggak bu? Ini gara-gara ini ya Allah ya. Saya setelah tahu nih, tahun 2006 saya tahu. Sejak 92 sampai 2005 awal berantem dulu. 2006 pertengahan saya tahu, saya ketawa setengah mati. Masya Allah. Ini nih, di ruang konseling saya ibu-ibu kalau cerita gara-gara ini nih. Dia nggak pernah mau ngerti Bu Aisyah. Saya ngomong gini, dia ngomong gini, dia ngomong gini. Karena terjadi sebuah ya misunderstand ya kan gitu. Next lagi. Wanita berbicara senang kontak mata karena memang matanya secara anatomi, karena korpus kolosumnya tebal, dia kuat ngomong tatap-tatapan. Laki-laki tidak bisa. Ya, waktu itu saya udah cerita ya. Laki antar laki aja ngomongnya pinggir samping-sampingan bu. Tapi ya ganteng lah. Coba kebayang kalau laki-laki berhadapan-hadapan dengan laki-laki lagi meeting. Kamu tahu nggak program kita apa? Bayang nggak laki sama laki gitu. Ya, kemudian yang bapak sebelahnya juga ya begini pak, saya sudah menyusun untuk 2016. Tatap-tatapan aja gitu. Nggak bagus memang. Laki-laki selalu dengan makanya laki-laki selalu pakai gaya dia, entah menulis, entah ya, entah menulis. Kalau perempuan memang selalu ingin ditatap. Saya pernah punya cerita gini. Ibu mertua saya ini sharing saja, lucu tapi ya, tapi ini fitrah sebetulnya. Ibu mertua saya, ya, dia tahu sekretaris suaminya perempuan masih muda, ya. Dia bisik sama sekretarisnya gini, kalau bapak rapat, kamu liatin terus matanya. Ngerti maknanya? Jadinya apa? Suaminya nggak liatin dia. Jadi kalau laki-laki diliatin terus sama kita diliatin, dia nggak tahan lihat kita, nggak tahan. Tapi justru kalau kita nggak liatin dia liatin kita, gitu. Jadi bijak sekali ya. Mau begitu ibu? Benar. Karena kan kerja mereka tidak ada tabir ya. Sekarang kan kita bisa memilih ya. Kita kerja di akhwat saja kan nyaman ya, fitrahnya sama gitu. Tapi kan kalau di luar sana gitu, dia bisik, dia tahu nih, oh ini sekretaris baru nih, keluaran Asmi.
masih muda. Daripada suami yang lihat, biarnya dia lihat suami saya. Itu fitrah, belum belajar ini tuh, belum belajar ini. Ya, dia bisik, nampaknya bijaksana sekali jadinya. Kalau bapak rapat, kamu lihat terus ya, supaya apa yang diomongkan bapak kamu tidak luput dari catatanmu. Sekretarisnya, suaminya jadi nggak mau ngeliat. Saya geli waktu itu, saya belum tahu ilmu itu, cuma saya geli, kenapa sih nasihatnya kayak gitu. Setelah 2006 saya belajar ini, Allahu Akbar, ternyata dia pakai cara ini. Entah dari mana intuisi itu, karena kan ini udah sejak Nabi Adam dan Siti Hawa ini kan anatomi otak pria dan wanita, ya kan gini ya. Siapa yang masih ngomong sama anak laki-lakinya dan harus tatap mata? Ayo, sudah enggak kan? Sudah nggak marahin ya? Ya? Ya, enggak ya? Saya lihat bunda. Ya bun. Siapa yang masih giniin anak lakinya supaya lihat dia? Masih? Keliru bu, keliru. Gak usah, kasihan anak laki-laki. Kalau perempuan nggak usah disuruh, pasti dia akan melihat. Dan kita sering comparing. Coba lihat tuh, kayak adik kamu tuh yang perempuan, kalau ngomong sama bunda dia selalu lihat wajah bunda. Kamu kemana-mana matanya jelalatan, makanya ada kalimat itu. Padahal bukan begitu. Anak laki juga sebenarnya nggak tahu kenapa dia begitu. Dia nggak tahu, kan dia belum tahu kalau otaknya tipis kan. Tuh anak laki kan, iya, ya kan. Makanya pas kita ngomong terus sama dia, biarkan saja dia matanya kemana, atau biarkan dia simak wajah kita tidak lihat matanya. Masalahnya di mata, tatap-tatapan mata itu laki-laki tidak kuat. Ya, kalau dia mau si anak laki menyimak wajah kita, ya kita ya kemana kayak gitu. Apa kalau ibu mau nasihatin anak laki-laki, kasih papan tulis, ibu nulis di papan, pasti liatin ibu tuh. Ya, kayak gitu. Yang dia tahan, dia tidak tahan apa? Ditatap matanya. Ya, lanjut. Masih ingat saya waktu itu cerita? Ya, siapa yang mesra-mesraan sama suami masih di samping suami? Suami laki-laki, sudut pandang matanya karena ya kornea dan retina matanya itu tidak bisa melebar, dia memanjang lurus. Ya, perempuan yang melebar. Makanya perempuan selalu ribut kalau suami mau nyalip mobil. Awas, lihat kanan kiri. Suami saya bilang, ngapain lihat kanan kiri, orang itu di sana. Kan gitu ya. Makanya ini harus dipahami, ini harus dimengerti. Karena ini yang pagi-pagi selalu berantem cari seragam, cari dompet, cari apa lagi? Cari apa? Buku, apa lagi? Kunci. Mana bu? Mana? Di sini doang sih carinya. Padahal sudah sini. Dia nggak lihat. Memang begitu. Buka kulkas tuh cari telur, padahal telur di pinggir pintu, kan dia begini lurus. Banyak sekali ya istri-istri ingin menyampaikan ucapan milad, happy milad pada suaminya, dia taruh di mana? Taruh di atas kulkas yang paling atas di freezer. Suaminya bukanya pintu langsung. Padahal tulisan udah bagus, happy milad abi, barakallahu fi umri, miss you, asik. Udah bagus, kagak dibaca. Naruhnya kejauhan. Kalau dia biasa buka yang pintu kedua, taruh di pintu kedua. Banyak ibu-ibu taruh di pintu atas. Terus suami jalan nunduk. Si istri ngumpet-ngumpet di dapur. Nggak kebaca. Aduh. Terus sedih. Langsung ingat lagunya Agnes Monica. Ku hidup dengan siapa? Ya enggak? Pernah dengar lagu itu? Ku tidur dengan siapa? Kan gitu tuh. Kau kekasihku, tapi orang lain bagiku.
kau dengan duniamu saja, kan gitu kan? Gara-gara ini harusnya ajak ke Rumil tuh Agnes. Karena pernah satu ketika sebelum saya tahu ilmu ini, ikut-ikut juga nyanyinya begitu sambil mandi, saking kesel sama suami. Sambil mandi gitu, suami juga nggak dengar, orang fokus, pendengaran menurun. Nyanyi nggak henti-henti, lagu sedih sampai 7, baru lagu gembira yang ke-8 dia denger. Itu pun udah pakai colek. Ya Allah ya Rabb, yang gini-gini nih yang sering terjadi, dan yang gini-gini juga yang menumpuk dan mengikis mawaddah warahmah, ya, kasih sayang. Makanya setelah kita belajar bahwa begitu Islam menghargai hubungan suami istri, begitu Islam mengindahkan, ya, istri untuk selalu berbakti pada suami, tambah sedikit tentang perbedaan otak pria wanita. Itu membuat kita menerima hadis-hadis dengan sukarela, ya. Sering saya tanya ibu-ibu yang sudah kurang lebih di atas 30 tahun berumah tangga, ya. Jadi misalnya sudah mulai pensiun gitu, ibu gimana sama suaminya? Ya gimana lagi, panjang amat ya. Gimana lagi katanya Bu Esa, saya mah terima aja, katanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya katanya nanti sorga. Nggak apa-apa juga kalimat begitu, tapi kan lebih indah. Ibu bagaimana dengan suami? Alhamdulillah, saya menerima apa adanya. Karena itu sunnah tuh, gembira, gembira. Itulah bentuk keikhlasan. Makanya ilmu ini ingat lagi, ingat lagi, ingat lagi. Saya aja Bu sering ngomong suka lupa. Nanti setelah ingat saya ketawa sendiri. Suami nanya, kenapa lagi kamu ketawa? Kamu pasti ingat modul kamu kan? Suami saya, iya, halaman 14. Suami saya sampai geli, tapi jadi sayang dia jadinya. Daripada dulu selalu anti dan nesu sendiri, marah sendiri, nggak enak sendiri. Ya ampun, dulu Bu, maaf, 1 tahun pertama perkawinan saya punya buku diary. Apa isinya? Memaki-maki, tapi pakai kata Allah. Ya Allah, saya sebel banget gitu, sampai gemeter-gemeter nulisnya. Padahal gara-gara ini. Lucu banget. Sekarang mah nggak level. Ingat modul aja. Lanjut. Wanita mendapat kesulitan membaca peta atau petunjuk jalan. Makanya kalau saya ditanya, Bu, saya kan udah pernah kesini. Iya Bu, tapi saya perempuan. Tolong ulang lagi, kemana tempat ibu itu? Utara selatan bingung kita Bu. Itu hanya 12% perempuan jago baca peta. Itu pun belajar sungguh-sungguh. Atau agak tomboy. Selebihnya ya Allah, nanti kalau pergi berdua dimarah-marahin sudah. Suami bawa mobil, kita suruh baca peta di undangan, baca. Kan gitu kan? Pertama nggak mau nolak kan? Ya, terus. Suami biasa baca peta jangan gitu, balik-balik. Tercaca-caca tau nggak Bu? Kalau kita lagi agak sedeng ya, mau mens kan langsung marah tuh. Baca sendiri aja udah. Suami saya sejak tahu ini nggak pernah lagi saya suruh baca peta. Daripada berantem nggak ada juntrungannya, ya, makanya nggak usah. Ya, makanya perempuan tuh sering banget taruh menandakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Iya. Kenapa sih nggak bisa dia baca peta utara, selatan, kiri, kanan? Karena ketebalan otak tengah. Korpus kolosum yang tebal, walaupun membuat kita bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan berbeda dengan satu waktu, tapi dampaknya adalah sering salah tunjuk arah.
Mas, belok kanan mas. Yang benar kanan apa kiri? Kita yang salah kan. Makanya kalau punya anak perempuan, kita pergi ke tempat baru bisa hilang tuh. Tapi anak laki-laki dijamin tidak hilang. Dia tahu persis di mana posisi, letak di mana. Karena anak laki-laki otak kanannya berkembang duluan, karena otak peta tuh di kanan. Kita keluar lift aja bingung kanan kiri. Mana tadi ya, kanan apa kiri ya? Masya Allah. Saya masuk toilet aja juga bingung tuh. Tadi keluar di mana? Ke kanan masuk ke toilet laki. Dulu saya menganggap saya pikun. Ya Allah, masih muda pikun. Ini ternyata saya udah tahu. Saya perempuan banget. Jadi bukan pikun. Alhamdulillah. Karena dulu saya pikir saya pikun. Ya Allah, umur 20 kok udah pikun ya kanan kiri. Pernah nggak mikir gitu ibu? Bukan bu. Itu karena kita apa bu? Perempuan banget ya Allah. Ih, gue feminin banget. Karena itu memang. Coba berkumpul kongres wanita barangkali ya. Kita akan cerita ini pasti semua mengangguk universal. Yang 12% aja enggak, kenapa? Agak tomboy. Testosteronnya agak banyak dikit. Saya emang enggak. Udah tahu saya bagian 12%. Saya emang 88%. Ya, ini dia. Dan laki-laki, waktu itu saya juga mungkin udah cerita, saya ulang sedikit. Pantang sekali kalau sedang mencari jalan, kita tanya orang. Nih, kecuali dia yang suruh bu. Lagi cari jalan. Bentar papa, bentar. Pikir. Buka jendela. Tahu nggak jalan Ambon di mana? Tanyanya sama maaf tukang parkir. Langsung merasa levelnya diturunkan di bawah tukang parkir. Kau tidak percaya pada aku? Aku itu lelaki yang otak kanannya dikembangkan lebih dulu oleh Allah dari otak kiriku. Itulah otak peta gitu. Cuman karena udah 4 duluan tuh muka, Pak, lurus, pos hansip kedua belok kanan. Laki tuh. Dan kita kadang-kadang merasa gembira. Yes, untung papa nanya, mama nanya ya Pak. Kata suami, gara-gara itu gua 4. Bangga lagi, udah melecehkan suami. Saya setelah tahu ilmu ini bu, kalau suami lagi cari jalan, asal belum mepet nih waktunya, saya biarin aja. Enak juga jalan-jalan. Muter lagi. Nanti dia juga yang lucu. Kita kok kesini lagi ya? Terus kita agak merendah. Terserah ayah aja, aku kan perempuan nggak tahu peta. Padahal udah gemes banget nih nanya. Kenapa perempuan nanya? Karena kita 20.000 kata. Kemampuan kita bicara, kemampuan kita bertanya. Karena kita 20.000 kata itu tadi. Jadi gemes banget. Untung ada ilmu tarik nafas. Itu kalau saya duduk di samping suami itu, kaca mobil sebelah kiri berembun. Untuk tempat releasing emosi gitu ya. Iya. Karena saya nggak mau hanya gara-gara perbedaan otak pria wanita itu membebani. Dan akhirnya kita yang harusnya cantik ya, menggemaskan jadi ide jelek banget. Yang tadinya senyumnya, ayah mau ajak jalan-jalan, makasih ya. Tapi hanya gara-gara ini. Cuma nanya doang. Bunda kan cuma nanya doang. Sebetulnya kan Bunda kan bantuin ayah daripada lama-lama 4 kali buta. Bukan tidak boleh tanya bu. Tanya dulu sama suami, minta izin. Papa, ayah, kan kita udah 4 kali muter ya. Nanya aja yuk. Kalau dia restui baru nanya.
Kadang udah 4 kali masih sekali lagi. What? Udah mepet nih. Maka saya kalau mau seminar atau taklim nggak mau diantar suami, takut durhaka. Mending driver aja. Kalau perlu driver yang umurnya muda banget, yang kita bisa indak-indak sedikit gitu. Jadi kalau kita salah, kita nanya aja tuh. Iya kan? Udah nanya aja. Iya Bu Isa. Bisa jadi kalau tuh sopir sama istrinya nggak mau gitu, nggak mau, terhina itu. Cuman karena sama bosnya. Gile. Aja daripada nggak gajian. Kan gitu. Jadi pokoknya kalau udah urusan yang kantor yang harus tepat waktu, yang nggak pakai muter-muter, udah deh. Ayah, maaf. Ayah nanti naik mobil satu aja ya. Ya, aku yang mobil. Kenapa? Jauh kesian. Jauh bener. Iya. Jadi strategi ini itu membuat kita jadi dinamis dan jadi ngerti, oh kayak gitu, oh kayak gini, ya. Lanjut. Wanita berbelanja merupakan kegembiraan, tapi buat pria teror. Maksudnya begini, pria hanya sanggup mendampingi kita sama-sama itu 20 menit saja. 20 menit. Kalau ibu mau beliin baju anak laki-laki atau suami, tolong waktu baru sampai di mall 20 menit pertama buru-buru cari kebutuhan dia. Jangan cari kita dulu, karena kalau cari kita 2 jam dia udah marah, udah males. Udah deh, baju di rumah aja deh, udah nggak usah lah ibu sih ya. Ingat berapa menit? 20 menit. Kamu gimana sih? Ibu mau cariin baju, kamu tuh besok mau ada acara. Nggak usah. Kenapa? Kelamaan. Mereka cuma sanggup 20 menit pertama pada saat kita sampai di toko tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Setelah itu bagaimana? Setelah itu dia senang, laki-laki senang mengadakan kesepakatan dulu. Apa? Ngomong, Bu. Papa, ya, Mama masih mau cari baju aku. Berapa jam? 2 jam. Nggak apa-apa, asal diomongkan. Ya udah Mama aja duluan deh, aku nungguin di Nokia aja. Suami saya gitu. Ya udah ya, iya. Pasti dia tanya, handphone lobek nggak? Enggak. Ah ya sudah. Paling cilaka udah nunggu 2 jam handphone lobek. Gitu ya kan? Laki-laki senang belanja, tetapi cara belanjanya laki-laki, dia datang ke tempat langganannya. Dan jarang jalan, yang jalan tuh nanti SPG. SPG yang jalan. Kalau kita yang jalan, ngapain SPG jalan? Repot-repot amat. Biar saya ke toko sebelah. Iya ibu. Iya kan? Itu perbedaannya. Ya. Laki-laki tuh senang dikasih. Dan laki-laki paling nggak suka disuruh memilih. Papa, bagusan mana nih? Merah atau biru? Lagi lihat gadget kan? Yang merah. Nah kan ada kalimat gitu kan? Oleh perempuan gitu, yakin Pak? Ya? Atau kalimatnya yang lebih ekstrem gini, udah dipilih yang merah, kata kita yang biru lagi Papa. Kata laki-laki, siapa suruh milih? Kenapa nanya? Iya. Dia paling males tuh karena tahu kebiasaan perempuan pas dipilihkan membantah. Sebetulnya bukan perempuan mau membantah, Ibu. Perempuan lebih senang dipilihkan tapi tidak to the point, tidak langsung. Papa, bagus merah biru. Merah, nggak suka begitu. Dia perempuan suka begini, suaminya kalau dia pinter nih suaminya, kasih aja 3 menit. Papa, biru apa merah? Coba kamu giniin kan gini. Nah, jalan. Oke. Nah, kelihatannya merah kalau Pak Mama pakai merah agak langsingan kelihatannya. Ah, itu pilih. Walaupun kita tadinya mau pilih biru. Bener ayah? Iya, cakep banget, cocok banget mas sepatunya. Lebih cerah gitu mukanya, asik. Yang tadinya mau pilih biru tuh dengan rela si ibu tuh melepaskan yang biru. Wah, merah. Gila lo tumben banget pakai baju merah. Suami gue yang milih.
membangkang, Bu. Masalahnya laki-laki juga milihin warna juga, la ilaha illallah. Habis lihat gadget, lihat langsung ngomong. Jadi kita tidak percaya. Ya, itu juga saya kasih ilmu saya sama suami saya. Ya, kasih tahan 3 menit ya, ngomong gitu. Supaya saya nggak membantah. Atau kalau saya tahu saya udah memang milih biru, nggak usah nanya. Udah ngapain juga. Kadang udah cantik gitu, ya cakep gak? Gitu kita kan lagi lihat gadget menggendang. Nggak suka laki-laki. Mending ibu foto selfie kirim ke gadgetnya. Apa? Baju baruku. Suami saya lebih seneng lihat di gadget, kenapa? Dia zoom. Kalau cuma lihat langsung, dia cuma lihat, cakep gitu. Tapi kalau saya kirim fotonya, ayah lihat dong bajuku bagus ya, lewat gadgetnya, dia akan zoom. Kasih like. Itu kalau jempol begini udah syukur, udah sujud syukur saya, Bu. Jadi tinggal tunggu ini apa gini. Iya, lagi nanya udah malam, kata-kata udah habis. Ya, ingat, laki-laki tidak kuat pandang-pandangan, laki-laki tidak kuat lihat wajah, laki-laki lebih senang lihat benda. Mumpung zaman gadget, perkuat saja informasi lewat gadget, nggak apa-apa, Bu. Daripada kita marah sama suami, marah sama anak laki-laki supaya dia lihat kita sebagai manusia ini, bukan sebagai benda. Ya udah, kirim apa-apa informasi ke situ aja, sudah. Kalau perlu, kalau mau makan menu siang, kirim dulu nih, sayur asam apa ikan asin, cepet gitu. Yang gitu-gitu memang karena laki-laki lebih senang lihat benda. Ingat, Bu, ingat. Ya, lanjut.